Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Rizwani Mauladi Syanpari dari Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, NPM 213507520. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan juga sistem pemerintahan parlementer. Secara umum, sistem pemerintahan adalah sebuah sistem hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya di dalam suatu negara. Sederhananya gini, sistem pemerintahan itu digunakan sebagai sarana menjalankan roda pemerintahan untuk menjaga kestabilan dalam negara dalam waktu yang relatif lama. Dan biasanya juga negara-negara di dunia menganut salah satu dari dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan juga sistem pemerintahan parlementer. Pada poin pertama, saya akan membahas tentang sistem presidensial. Sistem ini merupakan sistem di mana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Pada sistem ini juga, kedaulatan dalam negara dibagi menjadi 3 bagian atau yang sering kita sebut sebagai res politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Sistem pemerintahan presidensial di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau juga legislatif. Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan kata lain, di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat atau berada di luar pengawasan langsung dari parlemen. Pemerintahan presidensial memiliki beberapa 3 unsur pokok, yaitu presiden dipilih oleh rakyat, presiden memiliki masa jabatan yang tetap, dan tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan juga badan legislatif. Ciri-ciri dari sistem presidensial itu yaitu 1. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 2. Presiden diangkat melalui pemilu secara langsung oleh rakyat. 3. Anggota legislatif dipilih langsung melalui pemilu. 4. Presiden mempunyai hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. 5. Kabinet dibentuk oleh presiden. 6. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. 7. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai perwakilan. Yang ke-8, presiden tidak berada di bawah pengawasan parlemen. 9. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Pada poin kedua, yaitu tentang sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer, pemerintahan yang di mana parlementer memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem pemerintahan parlementer juga sistem pemerintahan parlementer di mana pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen dan memiliki kewenangan besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah anggota parlemen terdiri atas orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Selain itu, kabinet atau pemerintahan terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Sebagai perbedaan dari sistem kedua ini, perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan juga parlementer dapat kita lihat dari kepala negara dan kepala pemerintahannya, di mana sistem pemerintahan presidensial, baik kepala negara atau kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden dan tidak ada pemisahan antara keduanya. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer memiliki presiden, sultan atau raja sebagai kepala negaranya. Perbedaan kedua sistem pemerintahan ini adalah terletak pada proses pemilihan dan juga dalam masa jabatan kepala negara dan pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial sudah ditetapkan dan memiliki UUD yang jelas, sedangkan sistem pemerintahan parlementer masa jabatannya tidak menentu atau tergantung dari keputusan parlemen. Kekuasaan eksekutif dan legislatif, sistem pemerintahan presidensial mengizinkan kekuasaan eksekutif dan juga legislatif berjalan sejajar atau tidak saling menjatuhkan, tidak saling sikut. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlemen tidak mengizinkan kesetaraan kedudukan antara kekuasaan eksekutif dan juga legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak ada istilah lembaga supremasi tertinggi atau lembaga negara tertinggi di dalamnya. Meski begitu, ada supremasi konstitusi di mana kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi, sehingga antar lembaga negara bisa saling mengawasi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer masih ada lembaga supremasi tertinggi, yaitu parlemen.
parlemen itu sendiri, di mana lembaga tersebut memiliki kekuasaan besar, baik sebagai badan perwakilan atau badan legislatif. Berikut penjelasan saya tentang perbedaan dari sistem pemerintahan parlementer dan juga sistem pemerintahan presidensial. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.